Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada web kita keempat, ini sebenarnya lebih ke sharing-sharing saja terkait kendala-kendala yang teman-teman hadapi dalam pembuatan proposal. Oke, jadi tidak ada materi, namun saya akan membahas teman-teman yang sudah mengumpulkan di tugas 4. Jadi sebenarnya sampai tanggal 8 ya. Jadi pengumpulan kan sampai tanggal 8 untuk di tugas 4. Jadi saya lihat di sistem ini masih di 5 orang. Jadi saya akan membahas 5 tugas yang sudah diupload sebagai acuan teman-teman mungkin ya nanti dalam mengerjakan tugas 4 bagi yang belum mengerjakan. Jadi kembali lagi, jadi untuk web kali ini lebih ke sharing-sharing saja terkait kendala-kendala yang teman-teman hadapi dalam pembuatan proposal. Oke, saya izin share screen. Oke, jadi di sistem ini yang mengumpulkan di tugas 4 itu baru 5 orang. Mengingatkan kembali lagi, terakhir untuk tugas 4 itu di hari Senin 8 Juni pukul 3 untuk WIB waktu Indonesia Barat. Oke, jadi saya akan membahas 5 tugas yang sudah dikumpulkan sebagai bahan teman-teman juga cara mengerjakan di bab 4. Oke, saya bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada dari Susilo Ardana Iswari, implementasi sistem informasi akademik berbasis web terhadap efisiensi pelaporan nilai dan absensi di SMK 1 Ampel Gading Malang. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk di proposal di yang pertama di latar belakang ini pakai body note. Terserah teman-teman di sini seperti yang kemarin ada body note atau footnote, terserah mau gunakan yang mana. Seperti ini juga boleh. Yang dimana setiap paragraf harus ada sumber referensi ini sudah dilakukan. Kemudian, oke, sudah ada penelitian terdahulu di latar belakang. Oke, oke, secara alur ini sudah tepat. Ada teori, walaupun mungkin kekurangannya ada yang masih beberapa paragraf. Ini masih belum ada sumber referensi, tapi paling enggak sudah benar ya secara penulisan harus ada sumber referensi dan ada penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita. Kemudian di rumusan masalah, bagaimana implementasi, bagaimana pemanfaatan sistem, apa saja kendala yang dihadapi. Oke, ini berarti kalau pertanyaan seperti ini mungkin jatuhnya ke R&D atau ke kualitatif. Oke, nanti kita lihat di jenis penelitian. Ini sudah benar di rumusan masalahnya ada 4, sehingga di tujuan penelitian juga ada 4. Manfaat, oke sudah. Kemudian kita ke bab 2 di kajian pustaka. Nah, kajian pustaka membahas penelitian terdahulu yang relevan. Oke, di sini ada, oke, mungkin berarti kekurangannya di sini mungkin teman-teman yang sudah mengerjakan juga. Ini sudah benar sebenarnya, hanya saja kalau dari saya meminta di bagian paragraf di bagian akhir ini tambahkan tabel yang terdiri dari nomor kolom, kolom nomor, judul penelitian, perbedaan dan persamaan penelitian supaya kelihatan jelas apa perbedaan penelitian yang sedang kita ajukan dengan penelitian terdahulu yang 5 ini. Kemudian di landasan teori ini memasukkan teori-teori yang kita munculkan di judul penelitian. Ada teori tentang sistem informasi, harus ada sumber referensinya.
Oke, ini sudah tepat juga. Teori tentang absensi. Oke. Oh, ternyata kalau Pak Santoso tabel kajian pustakanya ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tabel kajian pustaka yang ini ditaruh di paragraf akhir yang kajian pustaka. Tapi ya udah, yang penting ada. Paling nggak nanti tempatnya nanti bisa disesuaikan. Oke, kemudian di bab 3, oh ternyata dia penelitiannya tentang kualitatif. Nah, itu sesuai dengan yang di rumusan masalah. Di rumusan masalah itu kan dia pertanyaan tentang bagaimana. Biasanya pertanyaan bagaimana itu pasti mengarah ke penelitian kualitatif. Oke, di mana dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan datanya, nah ini akan menggunakan wawancara. Oke, ini sudah benar. Observasi juga ada dan dokumentasi. Oke, kuesioner sederhana berarti kalau dia pakai kuesioner berarti harusnya kuesionernya nanti berupa pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Tapi yang secara garis besar ini, wawancara akan ada dalam teknik pengumpulan data di kualitatif. Oke, instrumen penelitian. Nah, dalam wawancara juga kita harus membuat instrumen penelitian berdasarkan indikator-indikator di variabel. Oke, sudah dibuat. Oke, pedoman wawancara sudah dibuat. Lembar observasi. Oke. Oke. Nah, sebenarnya dalam oke, validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ini sudah benar. Validasi data dalam penelitian kualitatif itu menggunakan ini. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Jadi berbeda dengan yang kuantitatif. Kalau kuantitatif dia validasi datanya itu pakai uji validitas dan uji reliabilitas yang menggunakan rumus matematika. Tapi kalau untuk kualitatif validitas datanya pakai yang ini, triangulasi. Teknik triangulasi yaitu bisa sumber, bisa teknik. Seperti itu. Oke, sudah benar. Di bab 4, nah di bab 4 yang teman-teman kerjakan itu datanya sebenarnya belum diambil. Hanya saja membayangkan kira-kira nanti ketika datanya sudah didapatkan, apa saja yang bisa di eh, analisis data apa saja yang bisa dilakukan. Nah, ini teknik analisis datanya ketika sudah didapatkan, yang pertama ada reduksi data, oke sudah benar. Jadi kalau kualitatif itu ada tiga, reduksi data, kemudian penyajian data, yang ketiga ini interpretasi data wawancara, oke. Oke, jadi ini oke. Oke, jadi sebenarnya setelah reduksi penyajian data ada penarikan kesimpulan. Jadi ada tiga tahap. Ini kurang satu tahap lagi. Nanti ditambahkan interpretasi data wawancara. Oke, ini yang akan dilakukan ketika data sudah diambil. Kesimpulan sementara. Oh ini nih. Yang ketiga berarti yang ini kesimpulan sementara dari wawancara. Jadi akan dilakukan yang namanya penarikan kesimpulan. Oke. Oke, ini sudah benar. Oke, oke. Oke, kemudian di bab 4 teman-teman juga diminta untuk melakukan ini, membuat kesimpulan sementara. Nah, ini yang beberapa yang salah. Jadi kesimpulan sementara dalam membuat kesimpulan itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau kita lihat tadi di sini, di rumusan masalahnya kan bagaimana implementasi sistem, bagaimana pemanfaatan sistem, apa saja kendala, bagaimana upaya sekolah. Nah, ini kan ada 4 pertanyaan. Tujuan juga ada 4. Jadi kesimpulan sementara itu wajib sesuai
rumusan masalah. Jika ada 4, maka wajib ada 4 juga. Nah, di sini ada 5. Implementasi sistem, pemanfaatan pelaporan nilai, absensi, kendala, sama upaya. Harusnya ada 4 saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sesuai dengan rumusan masalah. Dan juga dalam pemberian jawab di kesimpulan sementara. Nah, ini bisa pakai nomor atau bisa pakai bullet list itu atau bisa berupa paragraf. Kalau paragraf berarti ada 4 paragraf. Masing-masing paragraf menjawab satu rumusan masalah. Oke, kemudian di bab 4 itu teman-teman juga diminta adanya batasan penelitian. Nah, ini juga sudah ditunjukkan. Oke, cukup. Dan di daftar pustaka menggunakan apa style. Nah, apa style itu ini sudah benar ya. Nama, tahun, kemudian judulnya apa, baru terbitnya di mana. Oke, nanti teman-teman lihat lagi bagi yang belum apa style, dia seperti ini bentuknya. Nama peneliti, nama yang meneliti, tahun penelitiannya, judul penelitiannya apa, di mana terbitnya, dan seterusnya. Oke, ini sudah benar, sudah konsisten. Oke, kita lanjut. Ini dilakukan oleh Siti Rohmatul Khairiyah. Oke, pengaruh literasi digital dan kemudahan penggunaan terhadap pemanfaatan sistem informasi sekolah. Kalau dari judulnya, karena diawali dengan pengaruh, berarti harusnya penelitiannya kuantitatif dengan 3 variabel ya. Harusnya variabel pertama literasi digital, variabel kedua kemudahan penggunaan sama pemanfaatan sistem variabel terikatnya. Oke, kita lihat. Oke, daftar isi sudah benar. Oke, setiap paragraf sudah diberi sumber referensi. Oke, penelitian terdahulu sudah ada. Oke, sebenarnya dari latar belakang ini apa ya? Dia sudah bagus, hanya saja teorinya masih terlalu sedikit. Nah, ini kan hanya nggak sampai 2 halaman kan latar belakang ini. Nanti mungkin ketika benar-benar sudah membuat proposal, dibuat lagi lebih panjang terkait teorinya. Secara urutan penulisan ini sudah benar, hanya saja masih kurang banyak teori-teori tentang 3 variabel yang tadi. Ini dikatakannya ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Oke, sehingga di sini rumusan masalahnya dia ada 3. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y? Oke, ini ada 3 rumusan masalah sudah benar. Di kajian pustaka, oke, dia sudah membuat tabel perbedaan penelitian. Oke, kemudian di landasan teori disesuaikan dengan eh, variabel yang ada di penelitian karena ada 3, berarti harusnya ada 3 di mana setiap variabel ada indikatornya. Ini sudah ada sumber referensinya juga. Kemudahan penggunaan juga sudah ada indikatornya sama pemanfaatan sistem. Nah, sebenarnya ini masih sangat kurang. Oke lah, teorinya sudah ada, tapi ini teorinya sangat kurang. Nanti kalau benar-benar membuat proposal, teorinya ini harus banyak. Harusnya satu topik, satu variabel ini aja bisa 2 sampai 3 halaman. Jadi ini, sedangkan ini di 3 variabel hanya 2 halaman, kurang malahan. Jadi, tapi secara garis besar akan seperti ini, harus ada indikator-indikator dari setiap variabel. Oke, sudah baik. Hipotesisnya karena ada 3 rumusan masalah dan ini kuantitatif, sehingga ada 3 hipotesis juga. Oke, sudah. Metode penelitian kuantitatif, oke, benar. Populasinya siswa kelas 10, 11, dan 12, sampelnya pakai purposive sampling. Nah, ini
Kalau penarikan sampel dalam kuantitatif ada yang namanya penarikan sampel, tekniknya purposive sampling yaitu dengan pertimbangan. Nah, ini wajib ada kriteria. Jika teman-teman menggunakan purposive, maka wajib ada kriterianya seperti apa. Ini wajib. Tapi kalau yang nggak purposive, kriteria ini tidak harus dituliskan. Oke. Pengumpulan datanya pakai kuesioner, angket, oke sudah benar, observasi. Nah ini bedanya dengan kualitatif, dia nggak ada wawancara di kuantitatif. Oke, instrumennya dibuat berdasarkan indikatornya tadi. Oke, kemudian ada uji validitas dengan rumusnya, oke sudah benar, pakai produk moment person, uji reliabilitas, rumus Cronbach alpha, oke sudah benar juga. Oke, nah, kemudian di bab 4 di analisis data, yang pertama dituliskannya ada analisis statistik deskriptif, mungkin akan menjelaskan ini. Jadi yang dituliskan di bab 4 itu hanya gambaran analisis datanya ya, pakai apa saja. Kemudian ada uji asumsi klasik. Nah, ini di kuantitatif, bagi yang mengambil kuantitatif harus menuliskan ini. Uji asumsi klasik itu yang pertama ada uji normalitas. Nah, ini kurangnya ini mungkin di rumus matematikanya saja ya, tapi secara umum nanti akan memang seperti ini. Ada uji multikolinearitas. Bagi yang variabelnya lebih dari dua, nah ini akan ada uji multikolinearitas sama uji heteroskedastisitas. Tapi kalau variabelnya cuma variabel terikat dan variabel bebas, ini nggak ada nih. Yang B dan C ini nggak ada. Langsung diganti uji linearitas saja. Kemudian bagian yang paling akhir ada analisis regresi linear berganda. Kalau dia tiga lebih dari dua. Tapi kalau cuma dua variabel, analisis regresi linear sederhana. Itu bedanya. Oke, ada uji hipotesis, ada uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Oke, sudah benar. Oke, oke. Kemudian di kesimpulan sementara, nah ini dia sudah benar di kesimpulannya ada 3 poin karena rumusan masalahnya tadi ada 3 sehingga kesimpulannya juga ada 3. Oke, batasan juga sudah ada. Oke, oke. Daftar pustaka penulisan sudah menggunakan apa style? Oke, ini sudah benar. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke. Rancangan bangun sistem informasi penginputan nilai ujian siswa berbasis digital dengan Microsoft Excel. Di MI ini MII-nya di huruf besar ya berarti ya ini salah. Oke, kita lihat Muhammad Sandi Aziz. Kita lihat latar belakang. Oke, sudah ada sumber referensi. Oke. Oke, kajian sebelumnya juga sudah. Oke, mungkin ditambahkan sedikit aja lagi tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan, tapi secara garis besar sudah benar. Rumusan masalahnya, bagaimana proses pengolahan nilai, merancang sistem, penerapan Excel. Oke, ini harusnya mungkin ke kualitatif ya. Oke, yang C, tujuan penelitian juga ada 3, karena rumusan masalah 3. Oke, sudah. Manfaat juga sudah. Oke. Di bab 2 di kajian pustaka. Oke, ini sudah persamaan dan perbedaan. Landasan teorinya ada sistem informasi. Oke. Nah, ini juga sebenarnya ini terlalu singkat. Landasan teori hanya 1 halaman. Nanti mungkin ketika mengerjakannya lagi nanti untuk skripsi akhir beneran, harusnya teori sistem informasi ini bisa 1 halaman sendiri. Ini bisa 2 halaman atau ini bisa
1,5 halaman. Nah, ini kalau yang cuma 1 halaman ini masih terlalu sedikit sebenarnya, masih kurang banget. Tapi nggak apa-apa, sehingga tahulah alur menuliskan teori itu harus ada sumber referensi. Oke. Nah, nanti pada saat mengerjakan skripsi beneran, kalau memang kualitatif, maka hipotesis ini sebenarnya tidak perlu. Hipotesis ini biasanya hanya untuk penelitian kuantitatif, tapi hanya saja kan di kita kan tetap ada ya di penilaian hipotesis. Tapi nanti kalau sudah mengerjakan skripsi akhir, hipotesis ini hanya untuk penelitian yang kuantitatif. Oke, oke, benar. Ini ternyata pakai kualitatif. Karena rumusan masalahnya tadi pakai pertanyaan bagaimana. Oke, teknik pengumpulan data. Oke, nah dalam kualitatif bahasanya bukan populasi, tapi sumber informasi. Jadi atau narasumber atau sumber informan. Jadi bukan populasi dia kalau kualitatif. Nanti bisa diubah menjadi informan atau sumber informasi lah dari mana. Karena kalau populasi atau sampel digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, kemudian dalam kualitatif dia tidak perlu ada ini teknik purposive sampling. Jadi dia tidak ada penarikan sampel kalau di kualitatif. Penarikan sampel itu tekniknya hanya digunakan untuk yang kuantitatif. Jadi dia hanya menceritakan sumber informasi atau sumber narasumbernya dari siapa. Ini 12 orang. Ini sudah cukup nih sebenarnya. Oke, teknik pengumpulan data, wawancara mendalam. Oke, sudah benar. Ini dirapikan aja lagi rata kanan kirinya supaya terlihat rapi. Analisis datanya ini juga sudah benar tadi ya. Reduksi data, penyajian, penarikan, kesimpulan. Kurangnya ini di sini sebenarnya hanyalah ini. Sumber referensinya dari mana yang mengatakan bahwa analisis data itu harus reduksi, penyajian, sama penarikan kesimpulan. Mungkin bisa tambahkan nanti sumber referensi di sini. Biasanya pakai Miles and Haberman. Biasanya dia dua itu dia. Oke, instrumen. Oke, dibuat pertanyaan wawancara. Oke, sudah. Oke, di bab 4. Nah, ini sudah ada ya Mas Haberman and Saldana. Jadi ini ditaruh di atas ini tadi. Nih, dikutip di sini bahwa teknik analisis data kualitatif itu tiga ini. Oke, reduksi data, oke sudah. Penyajian data, oke. Kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan, oke. Jadi di kesimpulan sementara, oke, tiga rumusan masalah. Ini kurang rapi ya, dirapikan lagi. Paragraf kanan kirinya. Ini juga karena ada tiga rumusan masalah berarti ada tiga juga. Oke, oke sudah benar. Untuk apa style dia juga sudah. Hanya saja ini ya jaraknya yang terlalu jauh. Mungkin bisa di delete. Nanti spasinya diperhatikan antar referensi. Spasinya terlalu banyak. Nanti bisa diperbaikin di delete lah. Oke, tapi kurang lebih sudah bagus. Oke, lanjut. Valerian. Nah, ini pengaruh kemudahan akses internet dalam maraknya judi online di Indonesia. Kalau dari judulnya ada kata pengaruh ini biasanya adalah penelitian kuantitatif. Oke, mari kita lihat. Oke, yang pertama, oke, sudah ada sumber referensi, kemunculan judi online, ada referensi juga, kemudian akses internet, oke, ada penelitian sebelumnya, oke, sudah, baru, oke, sudah tepat, rumusan masalahnya ada dua, apakah kemudian akses internet berpengaruh, kemudian seberapa besar pengaruh, oke, karena rumusan masalah ada dua, tujuan juga ada dua, oke, sudah benar.
Di kajian pustaka sudah membahas beberapa penelitian terdahulu. Oke, sudah ada perbedaan dan persamaan. Hanya saja sebenarnya kalau nanti mengerjakan beneran ya, ini judul-judul penelitiannya itu karena kita kuantitatif berarti cari juga yang kuantitatif. Kalau yang ini analisis maraknya judi online ini kualitatif nih. Implikasi kasus judi online ini juga kualitatif. Ini rata-rata kualitatif. Nah, paling bagus itu harusnya juga kuantitatif. Tapi nggak apa-apa, paling nggak ada gambaran bahwa kalau kita mengerjakan proposal, mengajukan judul, paling nggak ada penelitian terdahulunya. Oke, landasan teorinya. Oke, kemudian akses internet. Oh, berarti ini kurangnya adalah ini. Setiap variabel itu ada indikatornya. Nah, ini mungkin ada indikatornya tapi tidak tahu ya di paragraf yang mana. Nanti mungkin bisa ditambahkan indikator di subbab sendiri. Indikator kemudahan penggunaan internet, indikator judi online. Nah, itu ditambahkan. Oke, pertanyaan penelitian, hipotesis. Oke, ini hipotesisnya kurang satu. Karena tadi ada dua rumusan masalah, maka ada dua hipotesis. Ini hipotesis yang menjawab rumusan masalah pertama. Harusnya ada lagi di bawah sini hipotesis yang menjawab rumusan masalah kedua. H0 dan H1 juga. Ini masih menjawab rumusan masalah yang pertama saja. Oke, di bab 3, oke dia pakai kuantitatif. Populasinya dikatakan di sini 50. Oke, sampelnya. Hmm. Oh, nah karena populasinya sudah 50, jadi sampelnya ini masih kurang tepat. Jadi kalau dia di bawah 100, maka kita tidak perlu masukkan rumus Slopin. Jadi teknik pengambilannya kalau respondennya di bawah 100 itu wajib diambil semua. Nama tekniknya adalah teknik total sampling atau sampling jenuh. Jadi nggak ada penggunaan rumus Slopin. Rumus Slopin digunakan kalau jumlah respondennya lebih dari 100. Nah ini, kalau ini dia 10.000. Tapi di sini dikatakan populasinya 50 ini masih belum konsisten. Tapi paling nggak secara garis besar seperti itu. Nanti ini mungkin bisa dihapus saja karena jumlahnya hanya 50. Oke, teknik pengumpulan data, kuesioner, oke, oke, instrumennya sudah, oke, uji validitas juga sudah, ada rumusnya. Oke, ini penulisannya ini harusnya di atasnya ini ya, nanti bisa dibaikin, ditaruh di atas pernya. Oke, ground base alpha juga sudah, oke, cukup. Di bab 4, oke, ada distribusi frekuensi. Oke, di bab 4 ini kurangnya adalah analisis data untuk uji asumsi klasik. Yang seperti tadi bahwa di sini setelah nomor 3 ini ada nomor 4 uji asumsi klasik, masukkan uji normalitas, uji linearitas, dan uji regresi linier sederhana. Jadi kurang kurang 3 uji karena ini kuantitatif. Oke, di bab 5-nya kesimpulan sementara. Nah, ini kesimpulannya masih salah. Karena tadi hanya ada 3 rumusan masalah, di sini dituliskan 6 rumusan masalah. Jadi masih kurang tepat. Harusnya juga ada 3 poin saja. Sesuaikan dengan rumusan masalah ya. Batasan penelitian sudah, oke. Oke, daftar pustaka sudah sesuai dengan style apa. Oke, oke baik. Satu lagi.
Oke, pengaruh user interface dan user experience terhadap kepuasan pengguna aplikasi Shopee. Oke, Muhammad Rizky Maulana. Oke, di bab satu, nah ini kurangnya ini adalah bab satu di dua paragraf awal itu belum ada sumber referensi. Wajib ada ya di latar belakang tuh apa yang kita tulis wajib ada sumber referensi kecuali itu fenomena atau permasalahan yang kita hadapi. Ini sudah ada tapi di sini di paragraf awal dan kedua belum ada. Nah, di sini juga belum ada lagi terkait sumber referensinya. Ini ada, jadi masih selang-seling nanti ditambahkan. Oke, ini juga oke cukup. Rumusan masalahnya, apakah user interface berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi? Oh, ini ada tiga variabel juga, UI, UX, sama kepuasan penggunaan aplikasi. Tujuannya juga ada tiga. Oke, sudah benar. Di tinjauan pustaka. Nah, ini landasan teorinya masih ini landasan teori dulu ya. Landasan teorinya ada UI. Kalau teman-teman kan ada yang kajian pustaka dulu, baru landasan teori. Sebenarnya yang bagus itu kajian pustaka dulu, baru landasan teori. User interface-nya sudah ada, indikatornya, user experience juga sudah ada, kepuasan pengguna juga sudah ada. Hanya saja ini masih terlalu sedikit ya. Nanti kalau teman-teman sudah mengerjakan yang sebenarnya, diperbanyak teorinya ini. Oke, hipotesisnya ini masih hipotesisnya masih salah. H1, H2, H3 nggak ada ya. Hipotesis hanya H0, H1, H0, H1 nggak ada H2, H3. Tapi bahasa di kalimatnya ini sudah benar. Hanya saja penulisannya ini yang masih salah. Oke. Oke, dia kajian pustakanya atau penelitian terdahulunya di bawah. Sedangkan sudah ada. Oke, di bab 3 ternyata dia pakai kuantitatif. Oke. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ditulisnya setelah populasi dan sampel. Jadi setelah metode penelitian itu tulis populasi dan sampel. Di sini dikatakan populasi. Ini populasi dan sampelnya digabung ya, harusnya dipisah. Subpopulasi, subbab populasi sendiri, subbab sampel sendiri. Jadi bisa kelihatan. Kalau di sini dikatakan populasinya mahasiswa Surabaya, teknik samplingnya non probability sampling menggunakan purposive sampling. Oke, ada kriterianya. Karena dia pakai purposive, maka dia ada kriterianya. Oke, secara teknik pengambilan sudah benar. Oke, operasionalisasi Pak. Label. Ini bukan operasionalisasi variabel ya. Ini juga bisa atau definisi operasional biasanya. Teknik analisis datanya ada uji validitas. Oke, ini kurangnya adalah di rumus matematikanya. Jadi saya minta masukkan rumus matematika uji validitas, rumus matematika uji reliabilitas. Nah, di uji asumsi klasik ini dimasukkan di bab 4. Nah, ini dia dimasukkan di bab 3. Tapi sebenarnya kalau kita ngerjakan proposal, uji-uji atau teknik analisis data itu dimasukkannya di bab 3. Tapi kalau di sini karena masih belajar, jadi ditulisnya dimintanya di bab 4. Ini bab 4-nya belum ada, tapi bab 4 cukup pindahkan uji asumsi klasik ini ke dalam bab 4 dan tambahkan kesimpulan sementara dan batasan penelitian. Oke, jadi kurang bab empatnya kurang di kesimpulan sementara sama batasan penelitian. Kalau daftar pustakanya sudah benar, hanya saja masih belum rapi ya, belum rapi rata kanan kiri. Bisa dirapikan lagi. Oke, mungkin itu yang sudah mengumpulkan sejauh ini. Oke, oke iya. Dan juga saya infokan setiap teman-teman untuk di sekarang ini
ketika mengerjakan itu teman-teman akan langsung otomatis dilihat skor similarity sama AI score. Nah, dua ini sebisa mungkin harus di bawah 30. Kalau masih di atas 30 tetap saya nilai, tapi nanti saya tetap minta diparafrase dulu lagi bahasanya. Ini sudah 11.28, ini aman. 16.7 sudah aman. Dua, ini similarity-nya 2 tapi AI-nya 67. Nanti mungkin akan minta parafrase lagi sampai bisa di bawah 30. Ini 7.24, oke sudah aman dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa kita yang saya infokan terkait teman-teman karena kita hari ini tentang sharing-sharing, ada yang mau ditanyakan terkait kendala-kendala atau bagi yang belum tugas 4 atau yang mau merevisi tugas 4 ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, ada beberapa. Nah, iya, beberapa matkul di info di grup besar itu memang ada penambahan waktu pengumpulan. Tapi eh, untuk mata kuliah metodologi penelitian dari pusat mengatakan tidak ada perpanjangan. Nah, enggak tahu ya nanti ya, mungkin setelah tanggal 8 apakah akan ada perpanjangan atau tidak nantinya. Karena di beberapa mata kuliah memang ada perpanjangan. Seperti itu. Tapi untuk mata kuliah ini masih belum ada perpanjangan gitu. Dari pusat tidak mau memperpanjang. Tapi nggak tahu nanti kalau memang ada keringanan. Karena memang banyak beberapa mahasiswa juga yang di kelas-kelas lain itu banyak yang belum mengumpulkan seperti itu. Karena banyak terkait kendala jaringan atau mati lampu atau dan sebagainya. Ditunggu saja dulu, paling enggak dikerjakan sebisanya dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas-tugas? Ini tugas terakhir ya di mata kuliah ini adalah di tugas 4 seperti itu. Jadi untuk yang diskusi ini untuk nilainya diambil di tugas 4. Tetap nilainya itu akumulasi dari tugas 1 sampai tugas 4. Tapi memang paling tinggi itu rasanya di tugas 3 dan tugas 4. Tapi kalau semuanya ngumpulkan itu insya Allah lulus seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau ada satu tugas yang belum dikumpulkan apakah tetap bisa lulus atau enggak. Tapi kalau empat-empatnya ngerjain itu insya Allah lulus seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa yang Assalamualaikum tugas. Bapak, Oh iya baik silahkan. izin bertanya Pak, Iya. berarti untuk tugas 4 ini bab 4 saja ya Pak ya? Iya, bab 4 yang terdiri dari teknik analisis datanya hanya nyebutkan saja sih apa saja uji-uji yang teman-teman akan gunakan atau analisis data yang digunakan sama ada kesimpulan dan batasan. Kesimpulan sementara itu ya dijawab aja apa adanya tapi jawabnya sesuai dengan rumusan masalah. Berarti tidak bab 5 ya Pak ya? Kalau ada bab 5 tentang kesimpulan nggak apa-apa juga. Intinya ada tambahan kesimpulan sementara dan batasan penelitian. Entah itu dijadikan bab 5 atau digabung di bab 4 aja nggak apa-apa. Baik Misal Bapak, yang terima kasih Pak. oke.
Misal yang tugas 1 sampai 3 ada kesalahan dan baru dicek tugas sampai semua itu gimana nya. Iya, diperbaikinya di tugas 4 aja. Jadi misalkan tugas 1 sampai 3 kan ada kesalahan dan tidak bisa lagi direvisi karena waktunya sudah ini, ya nggak apa-apa. Tapi dibaikinya di tugas 4 aja secara keseluruhan. Rasanya nilai di tugas 4 itu yang paling tinggi rasanya. Jadi makanya tugas 4 itu eh, sudah hasil dari keseluruhan seperti itu. Walaupun memang tetap ada akumulasi. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat teman-teman buat ngerjain di tugas 4-nya sampai di 8 Juni. Sejauh ini masih belum ada perpanjangan tugas, tapi semoga ada perpanjangan tugas untuk bisa merevisi-revisi jika ada revisian. Oke, itu saja. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.